Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Aditya, NIM I1E018046. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lari gawang. Lari gawang merupakan nomor lari yang berada di dalam cabang olahraga atletik yang berupa gerakan lari cepat dengan menempuh jarak tertentu. Kemudian melewati gawang yang tingginya sudah diatur oleh peraturan pertandingan lari gawang. Pengertian lari gawang. Lari gawang adalah salah satu jenis keterampilan lari cepat sambil melewati gawang atau rintangan dengan ketinggian tertentu. Keterampilan pada melakukan lari gawang memerlukan kemampuan dan koordinasi yang tinggi antara lari dengan lompat melewati gawang dan rintangan. Sejarah lari gawang. Pada zaman dahulu, orang berlari karena untuk mengejar hewan buruan, berlari dari kejaran musuh, dan mengejar musuh dalam peperangan, dan lain sebagainya. Tersirat bahwa dilombakannya lari gawang ini demi menghormati jasa seorang pembawa pesan yang meninggal dunia setelah ia memenuhi tugasnya. Pembawa pesan itu berasal dari bangsa Yunani. Itulah mengapa pada saat peserta olahraga di Yunani, olahraga lari diperlombakan. Kemudian pada tahun 1830 pertama kali diadakan lomba lari gawang modern di Inggris. Gawang yang digunakan pada saat itu terbuat dari kayu keras. Kemudian pada tahun 1864 di Cambridge dan Oxford mengadakan lomba lari gawang dengan 10 rintangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Aurel Fresiana, NIM I1E018012 dari Pendidikan Jasmani Angkatan 2018 Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang modifikasi gawang pada nomor lari gawang atletik menggunakan pipa paralon. Sebelumnya, saya dari kelompok 4. Mata kuliah media pembelajaran pendidikan jasmani. Oke, langsung saja kita mulai dari definisi lari gawang terlebih dahulu. Lari gawang adalah salah satu jenis olahraga lari yang terdapat dalam olahraga atletik. Merupakan jenis lari cepat untuk menempuh jarak tertentu dengan melompati gawang sebagai rintangannya. Selanjutnya ada standar ukuran gawang. Nah, sebelum kita berlanjut kepada modifikasinya, kita akan mencari terlebih dahulu standar ukuran gawangnya. Nah, di sini terdapat beberapa penjelasan mengenai standar ukuran gawang. Yang pertama ada tinggi gawang. Untuk nomor 100 meter putri, tingginya adalah 0,838 meter. Untuk 100 meter putra, tingginya 1,067 meter. Untuk nomor 400 meter putri, tingginya 0,762 meter. Untuk nomor 400 meter putra, tingginya adalah 0,914 meter. Jadi setiap nomor pada lari gawang ini memiliki perbedaan ketinggian. Lalu selanjutnya ada lebar gawang. Lebar gawang maksimum 1,2 meter dan panjang gawang maksimum bagian dasar adalah 0,7 meter. Dan berat gawang total sebuah gawang itu tidak boleh lebih dari 10 kg.
Mungkin bisa dilihat dari gambarnya, ini adalah standar ukuran gawang. Lalu kita beranjak ke ukuran gawang yang dimodifikasi. Dalam penjelasan kali ini sudah terdapat contoh gawang yang sudah dimodifikasi dengan keterangan pada gawang tersebut. Yang pertama ada panjang gawang. Panjang modifikasinya adalah 60 cm. Jadi yang dimaksud panjang adalah dari sisi titik sini sampai ke sini ya. Lalu ada tinggi. Yang dimaksud tinggi adalah dari sini ke bawah sini. Nih ada 2. Nah, tinggi gawang adalah 45 cm. Lalu ada panjang kaki. Panjang kaki adalah paralon yang dipasang di bawah sebagai penyangga agar gawang bisa seimbang. Itu masing-masing panjangnya adalah 10 cm. Lalu untuk berat totalnya itu sekitar 200 gram. Nah, untuk membuat alat modifikasi ini tentunya kita memerlukan alat dan bahan. Apa saja sih yang diperlukan? Yang pertama alat, itu ada gergaji besi. Nah, ini dia gergaji besi. Lalu untuk bahannya itu ada paralon minimal ukuran 1,8 meter yang dipotong menjadi beberapa bagian. Ini untuk tinggi gawang panjangnya 45 cm. Untuk lebar gawang panjangnya itu 60 cm. Untuk kaki atau penyangga itu masing-masing 10 cm. Lalu spidol untuk menandai dan penggaris. Dan jangan lupa ada sambungan paralon letter T dan L yang masing-masing jumlahnya adalah 2 buah. Nah, setelah mengetahui alat dan bahannya, bagaimana cara untuk membuat modifikasi gawang ini? Yang pertama adalah kita ukur panjang paralon yang hendak dipotong menggunakan penggaris dan ditandai dengan menggunakan spidol. Bisa dilihat dari gambar ini, panjangnya sudah diukur dengan menggunakan penggaris lalu ditandai dengan spidol merah. Lalu lanjut ke step 2, ada step potong paralon sesuai dengan garis penanda dengan menggunakan gergaji besi. Mungkin kalau teman-teman tidak berani, bisa menggunakan jasa orang lain untuk memotong ini paralon, sesuaikan dengan yang sudah ditandai pada step sebelumnya. Lalu sambungkan setiap potongan paralon menggunakan sambungan T dan L. Bisa dilihat seperti gambar ini, pada letter L dipasang di bagian atas, yaitu untuk tinggi dan lebar gawangnya, dipasang di sisi kanan dan kiri. Lalu untuk letter T dipasang di bawah, menghubungkan antara tinggi dan kaki penyangga. Selanjutnya, step 4, pastikan kalau sambungan paralon telah terikat dengan kuat dan jika lebar gawang tidak lurus bisa diperbaiki. Nah, ini dia hasil dari produk modifikasi gawang pada nomor lari gawang atletik. Modifikasi ini bisa dipakai untuk pelajar yang mungkin mengalami kesusahan dalam latihan menggunakan gawang aslinya atau gawang yang sudah standar. Dengan begitu siswa juga akan lebih mudah dan bisa berkurang rasa takutnya ketika mencoba untuk melewati gawang ini.
Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM I1E0180858, Prodi Penjas Usus 2018. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan peraturan lari gawang. Yang pertama, peraturan lari gawang menurut Persatuan Atletik Indonesia, yaitu pertama, semua perlomba lari gawang, pelari harus lari pada jalurnya masing-masing yang telah ditetapkan, dimulai dari garis start hingga garis finish. Pelari akan dinyatakan diskualifikasi jika pelari menarik kakinya di luar bidang horizontal yang terletak di atas gawang pada saat melewati gawang tersebut. Pelari akan didiskualifikasi jika pelari yang melompati gawang tidak pada lintasannya. Pelari akan didiskualifikasi jika pelari yang sengaja menjatuhkan gawang menggunakan kaki atau tangan. Yang terakhir, jumlah gawang yang harus dilewati oleh pelari yaitu berjumlah 10 buah, baik itu pada nomor lari 100 meter, 110 meter, dan 400 meter. Jika kurang dari 10 buah, maka akan terkena diskualifikasi. Memodifikasi peraturan lari gawang. Yang pertama, pelari harus lari pada jalurnya masing-masing yang telah ditetapkan, dimulai dari garis start hingga garis finish. Yang kedua, modifikasi jumlah gawang untuk peserta didik. Tingkat SD berjumlah 5 buah, SMP 7 buah, SMA 10 buah. Yang ketiga, memodifikasi tinggi gawang sesuai dengan tingkatan peserta didiknya. Yang keempat, waktu yang ditempuh pada saat melakukan lari gawang dari start sampai finish sesuai dengan tingkatan peserta didiknya. Dan yang terakhir, peserta didik didiskualifikasi jika keluar dari garis lintasan dan jika bermain tidak sportif. Terima kasih. Halo, nama saya Alfansyah, NIM I1E0180151 dari Penjas Unsur 2018. Definisi lari gawang. Lari gawang adalah salah satu nomor lari pada cabang lari atletik yang dilakukan dengan berlari di lintasan sambil melewati rintangan. Selanjutnya, lintasan lari gawang. Jarak dalam perlombaan lari gawang adalah 110 meter untuk putra, 100 meter untuk putri, dan 400 meter untuk putra maupun putri. Selanjutnya, untuk putra, jarak antar gawang adalah 9,14 meter, dari gawang pertama 13 meter, dan ke finish 14,2 meter. Untuk putri, jarak antar gawang adalah 8,50 meter, jarak pertama 13 meter, dan finish 9,50 meter. Jarak 400 meter, itu jarak antar gawang adalah 35 meter. Ya, yang terakhir, modifikasi lintasan lari gawang. SD 80 meter, jarak antar gawang itu 7 meter. SMP 90 meter, jarak antar gawang 8,30 meter, dan SMA sudah menggunakan lintasan yang sebenarnya. Terima kasih.